Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadana syahran aziman mubarakan bihi lailatul khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun muttabar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hasan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita sekalian nikmat-nikmat yang tak terhingga nilai dan jumlahnya, dan dengan nikmat-nikmat itulah alhamdulillah kita berkenan untuk melaksanakan salat jamaah tarawih pada malam yang kelima ini. Selawat dan salam atas junjungan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tidak hanya berfungsi sebagai uswatun hasanah, tetapi juga sekaligus berperan sebagai rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang saya hormati, topik ceramah kita pada malam hari ini adalah Ramadan sebagai bulan berkumpulnya seluruh kebaikan-kebaikan. Seperti kita pahami bersama bahwa setiap bulan Ramadan datang, setiap itu pula kita berusaha untuk menunaikan seluruh kewajiban kita. Dan kewajiban tentunya yang utama dan pertama adalah melaksanakan ibadah puasa. Ujung dari perjalanan puasa yang kita lakukan adalah kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mengoptimalkan seluruh rangkaian amalia Ramadan kita dan kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di bulan suci Ramadan inilah seluruh petunjuk-petunjuk telah secara lempang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an juga diturunkan di bulan suci Ramadan sebagai petunjuk. Makanya di lanjutan ayat yang kita bacakan tadi dikatakan syahrul Ramadan allazi unzilat fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah bulan menjadi petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Dan dipertegas dalam surat Al-Baqarah ayat 1, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di bulan suci Ramadan ini ternyata alhamdulillah kita juga berusaha untuk minimal mungkin satu kali kita menamatkan Al-Quran. Kita bertadarus. Kalau Pak Imam saya kira minimal 5 kali. Ya, kalau Pak Imam kita ini, karena setiap dia duduk pasti mengaji. Nah, itulah kelebihan kalau Pak Imam. Yang begitu juga yang naib. Ya, ini satu kelebihan di bulan suci Ramadan. Dalam surat Al-Hadid 21 juga Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratum mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama wal ard. Yang artinya berlomba-lombalah engkau sekalian untuk mendapatkan pertolongan maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan surga yang disiapkan baginya yang luasnya seperti langit dan bumi. Jadi surga itu luasnya Pak seperti langit dan bumi. Artinya begitu luasnya surga itu sehingga semua manusia yang lahir sejak Adam sampai terakhir
ya itu disiapkan untuk menempati surga yang mana yang cocok baginya, yang sesuai dengan kehendaknya. Kenapa dikatakan sesuai dengan kehendaknya? Nah, ternyata di bulan suci Ramadan inilah ya kita tergantung dari upaya usaha kita. Apakah kita mampu untuk memanfaatkan kesempatan kita untuk melaksanakan seluruh rangkaian amalia Ramadan ini? Ya tergantung dari kita. Ada juga teman-teman kita, saudara-saudara kita nanti bulan Ramadan baru salat. Ya, ada teman saya dulu waktu saya kuliah saya tinggal di Eskardaen. Di sana saya pernah ketemu beberapa tahun yang lalu. Dia tanya, di mana tinggal Pak Ustaz? Ya, saya bilang, saya dulu di Skardaen. Saya kira kita sama-sama. Dia bilang, bukan itu, bukan sama-samanya. Yang sekarang saya tanya, saya sebutkan alamat saya. Lalu dia mengeluh, Ustaz saya itu jarang masuk di masjid kalau bukan Ramadan. Tapi kalau di Ramadan, alhamdulillah saya selalu melaksanakan ibadah puasa. Ya, dan salat tarawih 2 kali 1 malam, berhenti lagi. Ya, setelah itu ke masjid lagi tarawih. Tapi kalau sudah 15 sudah malas Pak Ustaz. Ya, jadi sampai pertengahan saja. Kalau di luar bulan Ramadan saya malas untuk pergi salat. Kenapa Pak? Setiap saya pergi sembahyang, seperti saya yang dikata-kata itu hatib. Ya, seperti setiap saya pergi salat Jumat, saya yang selalu kena. Ya, selalu saya kena. Kalau diungkap itu judi, ya selalu saya kan dulu selalu main judi. Ya, kalau disebut minum hamar, ya saya juga selalu minum balo dulu. Jadi saya bilang, dia singgul lagi pencuri, saya lagi kena dulu pencuri kecil-kecilan tapi sering-sering. Ya, jadi saya malas. Tapi mudah-mudahan tahun-tahun depan katanya bisa bertobat. Nah, ini bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Nah, di bulan suci Ramadan inilah kita manfaatkan. Jangan pernah merasa kecewa, putus asa untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena siapa yang melaksanakan ibadah puasa ya akan diampuni dosanya selama 1 tahun. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Di hadis yang sama pada malam harinya Rasulullah SAW bersabda, man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi di siang harinya kita puasa, di malam harinya kita mendirikan seluruh amalan-amalan yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Berkumpul Pak. Yang tidak kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu hanya ibadah haji saja. Ya, yang diwajibkan. Ya, jadi semuanya berkumpul di bulan suci Ramadan. Rukun Islam coba kita hafal semua. Syahadat, salat, puasa, zakat, semuanya di bulan Ramadan. Kecuali melaksanakan ibadah haji di bulan haji tentunya. Ini artinya bahwa di bulan suci Ramadan ini luar biasa, ya, luar biasa manfaatnya. Sungguh sayang kalau kita lewatkan. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali bab As-Siyam itu dikatakan Syahrul Ramadan mujtama'atil hasanah. Jadi bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana berkumpulnya seluruh kebaikan-kebaikan. Yaitu As-Siyam, kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, As-Salah, kita melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah selain ibadah fardu juga ibadah sunat. Kemudian Az-Zakah, Az-Zakatul Fitrah dan seluruh rangkaiannya. Salat yang kita lakukan, salat sunat yang kita lakukan itu sama pahalanya dengan salat wajib. Sedangkan salat wajib yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu pahalanya 70 kali Pak, berlipat 70 kali, luar biasa. Ya, jadi sia-sia bila kita. Makanya ada dikatakan berlipat-lipat. Ya, berlipat-lipat itu berganda-ganda. Ya,
berganda-ganda, hadirin sekalian. Bulan suci Ramadan ini juga adalah bulan yang penuh berkah. Kenapa disebut bulan ini membawa berkah? Karena semua orang yang melaksanakan ibadah puasa, insya Allah akan mendapat berkah. Ya, saudara-saudara kita ada di Jalan Baji Igau di sana, itu setiap bulan ibu-ibu itu menjual kue. Ternyata kue yang dia jual itu, ya kuenya macam-macam Pak. Ya, minimal ada 9 macam kuenya. Saya sendiri kue yang paling saya suka itu adalah Pamparangi dan Taripang. Itu ibu-ibu beli, dia jual di situ. Ternyata setelah 1 bulan itu bisa dia pakai untuk pergi melaksanakan ibadah umrah. Jadi keuntungan menjual kue itu dalam sebulan, ya karena sudah besar modalnya tentunya. Ya, bapak-bapak mungkin sudah sering lewat di sana. Ya, itu luar biasa. Saya setiap kali lewat di Jalan Sultan Alauddin, saya hitung-hitung penjual songkok. Nah, itu juga banyak sekali penjual songkok itu di Sultan Alauddin sana Pak. Termasuk di depan lapangan Karibosi. Banyak sekali penjual songkok. Itu berkah semua. Dan songkok yang dijual itu mulai songkok sebelum Masehi, songkok yang model lama maksud saya, sampai model songkok yang terbaru seperti songkok saya ini Pak, songkok yang terbaru. Ya, jadi ini belum ada samanya saya kira saya punya songkok ini. Ya, dan itu berkahnya luar biasa. Semua orang yang jual songkok di sana itu mempunyai berkah Pak. Setiap jarak 500 meter ada lagi penjual songkok di sini, songkok haji tentunya. Ya, bukan helm. Ya, songkok haji. Saya pernah singgah di situ 2 tahun lalu beli songkok. Lalu lain yang saya beli, lain yang dia bungkus. Besoknya saya kembalikan itu songkok haji. Saya bilang, ya karena muda-muda orangnya, Dek, rupanya songkok yang saya beli kemarin malam itu salah bungkus, terlalu longgar. Ya, ini songkok saya, ini saya nomor 7, kau kasih nomor 8. Dia bilang, itu kalau sudah dibeli Pak tidak bisa lagi dikembalikan. Ya, lebih baik Bapak beli lagi. Saya disuruh beli lagi, waduh saya bilang. Ini kan saya kembalikan sesuai dengan harga dan sesuai juga dengan. Dia bilang tidak Pak, beli lagi. Jadi, akhirnya saya beli lagi Pak. Alhamdulillah saya senang koleksi songkok. Makanya saya kalau khotbah di sini ceramah lain lagi songkokku itu Pak. Karena itu terpengaruh dengan penjual songkok itu bulan Ramadan. Artinya apa? Di bulan Ramadan inilah banyak sekali berkah yang kita lihat dan kita peroleh, yang kita rasakan. Saudara-saudara kita yang menjual apa saja, ya, apa saja banyak sekali yang dijual itu, dan hampir semua pedagang-pedagang di bulan Ramadan ini berlipat ganda, ya berlipat ganda keuntungannya. Coba jalan-jalan ke pasar sentral, ke pasar Senggol dan semua pasar-pasar itu pasti mereka berlipat ganda. Ini yang luar biasa. Hadirin sekalian yang saya hormati, tetapi ada keprihatinan yang mendalam. Ternyata saudara-saudara kita di Palestina tidak semua mereka bisa melaksanakan tarawih seperti kita ini. Alhamdulillah untuk tahun ini itu sudah diberikan kebebasan, keluasan untuk bisa melaksanakan salat tarawih di Masjidil Aqsa. Ya, saya berharap bapak-bapak mungkin kalau ada kesempatan jalan-jalan ke sana. Ya, jalan-jalan maksud saya bukan menonton itu orang berperang, bukan. Masuk di Masjidil Aqsa untuk salat sebagai masjid masjid ketiga, masjid suci ketiga. Orang-orang yang berumur 40 tahun ke bawah tidak boleh masuk salat tarawih. Yang bisa yang 41 ke atas. Nah, ini. Bahkan waktu saya ke sana, itu ibu-ibu yang pergi buang air di WC itu diikuti oleh tentara Israel itu, Zionis. Kenapa? Karena pernah terjadi seorang ibu merakit bom di dalam WC, kemudian lempar ke tentara Israel, mati seketika 3 orang. Nah, itu makanya selalu dicurigai, selalu dicurigai. Tetapi alhamdulillah kita ini perlahan tetapi pasti sejak 7 Oktober sampai sekarang ini, ya meskipun umat Islam di sana diperkirakan sekitar 30.000 orang yang sudah meninggal Pak. Ya 10.000 lagi hampir sama dengan korban 40.000 di sana, di jalan korban 40.000 waktu Belanda dulu Westerling.
Tetapi dengan kekuasaan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan seluruh keajaiban-keajaibannya. Ada tentara yang berpakaian putih-putih tidak bisa ditembus peluru. Ya, itu bayangkan luar biasa, ditembak tidak bisa kena. Ya. Sementara tentara Hamas itu kan pakaian hitam-hitam. Ya, ada burung, ya burung merpati begitu terbang, kemudian teriak-teriak di atas, tentara Palestina harus berlindung karena tentara Israel akan datang. Banyak keanehan-keanehan. Ya, kita mendengar, saya kira bapak-bapak sudah melihat YouTube. Ada sepupu saya, imam desa itu Pak, mulai bangun pagi sampai malam lagi, itu yang Palestina dia tonton. Selang habis waktunya di Palestina saja. Ya, di sebelah ini di perumahan ini saya khutbah 3 minggu yang lalu. Saya ketemu dengan salah seorang mahasiswa saya, ya namanya Makmun. Ya, dia kuliah pasca sarjana di UIN S2. Saudaranya itu namanya Murad, itu sudah meninggal bersama 23 orang keluarganya sudah meninggal. Jadi sudah habis satu rumpun itu katanya, sudah habis semua. Ya. Sisa yang ya mudah-mudahan katanya ini perang ini bisa berakhir dan ya umat Islam di sana bisa bagaimana caranya supaya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menawarkan, ya ada juga perwakilan Pak. Mungkin ada bapak-bapak di sini yang berkenan mau mengadopsi ya anak-anak yang yatim piatu. Bisa ada perwakilannya. Ya bapak-bapak yang masih muda-muda ini saya kira bisa mengambil anak dari Palestina itu mengadopsi namanya, anak angkat. Cuma persoalannya harus ikut mamanya Pak. Jadi ini juga bukan hanya anaknya tetapi katanya persyaratannya juga harus ikut mamanya. Ya karena siapa mau yang pelihara mamanya. Pak Haji di sana saya kira siap-siap untuk mengadopsi ya 1 orang lah, ya jadi berarti 2 orang Pak ya, ya karena ikut mamanya. Ya. Saya kira yang besar ketawanya itu pertanda siap. Saya kira akhir dari ceramah kita, bapak-bapak, saudara-saudara di malam kelima ini, mari kita berusaha untuk mengoptimalkan, meningkatkan kualitas ibadah kita, ibadah puasa kita, ibadah salat kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, dan terakhir nanti insyaallah kita akan beridul fitri, mudah-mudahan kita sehat semua. Kita akan keluar sebagai pemenang. Kenapa disebut sebagai pemenang? Karena semua orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan seluruh rangkaiannya itu laksana seorang bayi yang baru keluar dari ibunya. Makanya Pak, waktu Idul Fitri Pak tidak ada orang tua, semuanya muda dilihat. Yang umur 60 tahun seperti 40 tahun, yang 40 tahun seperti 20 tahun. Kenapa? Karena tersenyum terus, ya menyambut bulan suci Ramadan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudadan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.